Halo, apa kabar? Langsung aja ya, kita bedah materi yang Anda kasih hari ini. Fokusnya soal diabetes mellitus gestasional atau GDM. Tujuan kita? Ya kayak biasa. Kita gali inti informasinya biar Anda semua dapat poin-poin pentingnya secara ringkas. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Iya, sip. Materi di depan kita ini kelihatannya kayak lembar informasi kesehatan gitu ya. Mungkin dari rumah sakit tuh ada nama Xiao Kang Yuan di bagian akhir. Memahami GDM ini emang penting banget sih, apalagi kalau Anda sedang hamil atau mungkin berencana atau punya kerabat dekat yang ngalamin. Ini soalnya nyangkut kesehatan ibu dan janin langsung. Oke, jadi GDM ini apa sih sebenarnya? Kalau dari penjelasan di sini, GDM itu kondisi diabetes tapi baru ketahuannya pas hamil. Biasanya di trimester kedua atau ketiga. Dan ini pada wanita yang sebelumnya nggak ada riwayat diabetes sama sekali. Penyebabnya? Ya karena perubahan hormon dan kondisi tubuh pas hamil itu yang bisa bikin kerja insulin jadi agak terganggu. Kenapa ini penting buat Anda tahu? Nah ini dia, karena dampaknya bisa lumayan signifikan gitu. Betul, betul. Dan dampaknya ini bisa ke ibunya, bisa juga ke bayinya. Kalau buat ibu, lembar info ini nyebutin beberapa risiko nih. Ada resiko air ketuban kebanyakan, terus tekanan darah tinggi, persalinan mungkin jadi lebih susah karena bayinya cenderung gede, istilahnya makrosomia. Bisa juga infeksi saluran kemih atau kelamin, bahkan sampai kondisi serius kayak ketoasidosis, walau ini mungkin jarang ya. Nah, kalau buat janin atau bayi baru lahir, risikonya juga ada. Bisa jadi ada gangguan pernapasan pas lahir, atau gula darahnya rendah sesaat setelah lahir, itu namanya hipoglikemia neonatal. Bisa juga ada kelainan bawaan pada organ. Risiko lahir mati juga disebut sih, tapi disebutin juga ini jarang terjadi. Intinya, semua potensi risiko ini nunjukin penting banget deteksi dan pengelolaan GDM dari awal. Wah, denger risikonya lumayan juga ya. Terus, siapa aja nih yang lebih berisiko kena GDM? Materi ini ngejelasin beberapa faktor kunci sih, kayak usia ibu pas hamil di atas 35 tahun, terus obesitas sebelum hamil, indeks massa tubuhnya 25 ke atas, atau pernah GDM di kehamilan sebelumnya, ada riwayat diabetes di keluarga inti, gitu. Pernah lahirin bayi gede di atas 4 kilo, itu juga termasuk faktor resiko. Lalu, gimana cara tahu kena GDM atau enggak? Biasanya sih pakai tes toleransi glukosa oral, TTGO namanya. Umumnya dilakukan pas usia kehamilan 24-28 minggu. Prosesnya gimana? Ya, puasa dulu 8 jam, terus minum larutan gula 75 gram, habis itu diambil darah 3 kali. Pas puasa, 1 jam setelah minum, sama 2 jam setelah minum. Diagnosisnya gimana? Kalau salah satu aja dari hasil tes itu angkanya di atas batas normal, misalnya gula darah puasanya di atas 92 mg desiliter, nah itu bisa jadi GDM. Angka pastinya sih dokter yang nentuin. Iya betul. Nah kalau udah terdiagnosis, fokusnya langsung ke pengelolaan. Yang paling penting itu pemantauan gula darah mandiri di rumah. Tujuannya apa? Jaga gula darah biar stabil, sesuai target yang disaranin dokter. Biasanya sih puasa di bawah 95, terus setelah makan nggak terlalu tinggi, mungkin di bawah 120 atau 140, tergantung target spesifiknya. Hasil pantauan ini nantinya jadi panduan buat dokter nyesuain pola makan, saranin aktivitas fisik, atau kalau emang perlu banget ya mulai terapi insulin. Satu lagi nih yang sering mungkin kelewat tapi penting banget, tindak lanjut setelah melahirkan. Di sini ditekankan perlu tes TTGO lagi sekitar 6-12 minggu setelah lahiran. Kenapa? Soalnya GDM ini ningkatin resiko si ibu nantinya kena diabetes tipe 2 atau gangguan toleransi glukosa. Makanya perlu dicek ulang. Oh ya, sumber ini juga ngebedain GDM yang muncul pas hamil sama PDM, diabetes yang udah ada sebelum hamil. Tapi dua-duanya masuk kategori diabetes dalam kehamilan atau DIP. Oke. Mari kita rangkum dikit ya. Jadi GDM ini kondisi khusus pas hamil yang emang perlu perhatian serius. Tapi kabar baiknya bisa banget dikelola kalau ketahuan dari awal lewat tes TTUGO itu, terus dipantau ketat selama hamil, dan gak lupa cek lagi setelah melahirkan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda sekalian?
Gini, informasi yang kita bahas barusan kan fokusnya ke aspek medis GDM ya, dari diagnosis, risiko, pengelolaan. Nah, ini mungkin bisa mancing pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri. Di luar urusan medis nih, kira-kira sejauh mana sih dukungan emosional, kan tadi sempat disinggung juga potensi stres atau depresi pas hamil, dan perubahan gaya hidup yang praktis, gitu bisa benar-benar bantu Anda atau orang terdekat buat ngejalanin kehamilan dengan GDM, dan juga gimana caranya menjaga kesehatan jangka panjang setelahnya. Nah, itu area yang mungkin bisa Anda eksplorasi lebih jauh lagi. Sip! Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.